Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dalam kesempatan yang luar biasa ini, bersama kita dapat hadir pada acara Forum Berbagi Aksi Nyata Budaya Positif di SMP Negeri 4 Dedai. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembacaan doa, kemudian sambutan Kepala SMP Negeri 4 Dedai sekaligus membuka acara pada hari ini. 3, pemaparan materi oleh Bapak Wahyudin. 4, refleksi oleh Kepala SMP Negeri 4 Dedai sekaligus menutup kegiatan. Yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar acara kita hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Untuk acara yang kedua, sambutan oleh Kepala SMP Negeri 4 Dedai sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini kepada Bapak Muhammad Aceh SPD MPD, kami persilakan. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu dan selamat ya, karena Pak Wahyu telah lulus mengikuti seleksi calon guru penggerak dan sekarang beliau sedang melaksanakan pelatihan atau pendidikan berkenaan dengan calon guru penggerak. Dan pada hari ini Pak Wahyu akan menyampaikan berbagi hal-hal baik ya. Kebetulan di kegiatan program guru penggerak ini ada yang disebut dengan aksi nyata ya, dan yang akan disampaikan pada pagi hari ini berkenaan dengan budaya positif. Mudah-mudahan dengan dipaparkannya kegiatan ataupun aksi nyata tersebut mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua ya, selaku guru, di mana sekarang untuk kurikulum merdeka ini guru merupakan pimpinan atau pemimpin dalam pembelajaran, dan guru diharapkan harus menjadi suri tauladan, dan juga guru itu merupakan pelayan sekarang ya. Makanya guru sekarang adalah yang berpihak pada murid. Mungkin saya tidak berpanjang lebar dalam hal ini ya. Mungkin nanti silakan Bapak Ibu untuk mencermati dan mendengarkan apa yang telah atau yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Mudah-mudahan bagi kita akan menjadi inspirasi dan pengetahuan ya. Mungkin itu aja yang dapat sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Forum Berbagi Aksi Nyata Budaya Positif SMP Negeri 4 Dedai dengan tema bergerak dan menggerakkan, tanggal 3 November 2022 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Aceh. Untuk acara berikutnya kita simak bersama pemaparan materi oleh Bapak Wahyudin SPD. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Madede, Bapak Muhammad Aceh MPD, rekan-rekan guru yang berbahagia dan selalu bersemangat di dalam menjalankan semua aktivitasnya demi anak kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama
untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan saya dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak, dan dalam hal ini atas dukungan beliau juga telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga pada pagi hari ini kegiatan yang dimaksud bisa berjalan. Kemudian kemungkinan besar dukungan Bapak Kepala Sekolah dan apa yang saya rencanakan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kerjasama atau kolaborasi serta dukungan dari Bapak Ibu semua, yang mana pada pagi hari ini saya selaku calon guru penggerak memiliki kewajiban tugas untuk saling berbagi yang saya dapatkan. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang saya dapatkan satu bermanfaat, manfaatnya untuk saya, manfaat untuk ibu, dan yang terpenting manfaat untuk murid. Nah, ini adalah bagaimana nanti kita berkolaborasi yang baik, berkolaborasi yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang guru pendidik yang mandiri, bertanggung jawab, konsisten serta komitmen. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya di sini tidak bermaksud untuk mohon maaf menggurui, tidak Pak ya, tetapi sharing berbagi. Nanti yang baik itu kita laksanakan, yang kurang kita diskusikan, yang belum ada kita tambah. Oleh karena itu sekali lagi kolaborasi itulah yang perlu kita bangun, komunikasi yang harmonis di antara kita perlu juga kita bangun. Ya. Bagaimana membangun kolaborasi yang baik? Ya tentunya nanti kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita santai saja di ruang ini, tidak perlu tegang-tegang. Tapi nampaknya saya yang tegang, bukan Bapak Ibu sekalian. Saya yang tegang malah. Padahal udah biasa ketemu di sini, tapi masih tegang juga ini gara-gara di depan kamera ini. Bapak Ibu yang saya hormati, karena keterbatasan waktu, ya, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu modul yang sangat panjang, berkaitan dengan masalah budaya positif. Ya. Dari minggu pertama saya mengikuti kegiatan CDP adalah modul 1, itu ada 4 paket kalau tidak salah Pak Imam ya, Pak Aceh, paket 1 sampai 1.4 berkenaan dengan falsafah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, minggu yang kedua itu modul visi misi peran guru ya, peran dan nilai dan peran guru CGP terutama. Tetapi peran dan nilai guru ini bukan hanya untuk CGP, tetapi semua guru harus memiliki nilai dan peran tersebut. Kemudian yang ketiga itu visi misi ya, inquiry ya, tentang inquiry ya, visi misi. Dan saya melihat materi-materi ini sejujurnya saya belum pernah mendapatkan materi ini sebelumnya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin ada yang belum pernah mendapatkan ini, atau mungkin baca sekilas tetapi tidak serius membacanya, sehingga di dalam melakukan aksi pembelajaran dan mendidik di sekolah ya apa artinya kita tidak sesuai dengan harapan daripada Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Di mana Bapak Dewantara ini telah mencetuskan satu falsafah pendidikan yang sampai sekarang terkenal, itu Tutpuri Handayani Ing Harso Sung Tulodo. Nah, itu sangat penting sekali. Kita mengenal Ki Hajar Dewantara, ngerti logonya, tetapi apakah kita sudah melaksanakan itu atau belum? Yang jadi persoalan, sudah atau belum? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan, kiblat kita ini di dalam pendidikan itu kan Ki Hajar Dewantara. Kiblat kita di dalam mendidik anak, mengajar anak adalah Ki Hajar Dewantara, karena dia adalah founding father-nya. Dia bapak pendidikan di Indonesia. Maka kita berkiblat kepada Ki Hajar Dewantara. Maka menurut Ki Hajar Dewantara itu yang namanya pendidikan guru itu ibarat itu petani.
ibarat petani. Petani menanam, jangan pernah berharap ketika menanam padi, padinya berubah menjadi jagung. Ya. Karena apa? Prinsip dasarnya semua anak itu punya karakter masing-masing. Karakter A jangan kita harap berubah menjadi karakter B. Oleh karena itu prinsip dasar daripada pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah sistem among. Sistem among. Among itu kalau dalam bahasa Jawa itu halusnya itu membimbing sedikit-sedikit, perlahan, sabar, tapi pasti. Tidak ada apa istilahnya itu sensi. Sensi itu suka misalnya Supaneng suka marah kalau Dewantara bukan tidak tepat, tetapi kurang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pelan-pelan. Maka nanti akan dibahas indikasi mendidik yang gagal dan indikasi mendidik yang berhasil seperti apa. Maka kita dalam hal ini saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Ini adalah modul yang keempat dari 4 modul yang ada. Saya hanya ingin menyampaikan apa sih makna daripada budaya positif ya? Budaya positif yang akan kita bangun di sekolah kita. Budaya positif yang akan kita bangun di sekolah kita. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih budaya positif itu. Ya kan? Budaya positif adalah nilai-nilai ya? Atau kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang mengandung nilai-nilai universal kebaikan yang ada di tempat tersebut ya. Di mana nilai-nilai kebaikan tersebut itu berpihak kepada murid ya. Yang tujuannya apa? Supaya ketika nilai-nilai universal kebaikan tersebut diterapkan di di sekolah, nilai murid itu bisa berkembang. Murid itu bisa berkembang menjadi lebih kritis, menjadi bertanggung jawab, memiliki rasa hormat, dan di dalam melakukannya itu penuh dengan kesadaran. Ini disebut dengan budaya. Semua tempat pasti punya budaya. Nah, kebiasaan di tempat-tempat itulah dinamakan budaya. Tetapi yang di sini yang dimaksud adalah budaya yang positif. Nah, bagaimana kita akan membangun budaya positif di sekolah kita? Apakah kita di sekolah kita sudah termasuk punya budaya positif dengan kondisi keadaan yang ada di sekolah kita? Apakah kita sudah termasuk sekolah yang memiliki budaya positif atau belum? Nah, oleh karena itu kalau kita memang belum punya budaya yang positif ini, ya mari kita bersama-sama berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu guru, dengan siswa, kemudian dengan segala pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, orang tua, dalam membangun budaya positif yang ada. Budaya positif ya banyak banget tentang disiplin. Ini pokoknya yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur kebajikan, nilai-nilai luhur kebajikan yang berada di masyarakat. Tentang gotong royong, tentang sopan santun, itu termasuk daripada bagian-bagian terkecil budaya positif. Baik, selanjutnya perubahan paradigma ya, peralihan paradigma dari yang kita dulu stimulus respon ya, PS teori versus teori kontrol. Nah, seperti apa? Nah, saya sebelum kita membahas ini, saya ingin Bapak Ibu mencoba menuliskan satu ya dari kertas yang dibagikan tadi. Saya minta nanti ibu-ibu menulis satu barang yang sangat berharga untuk Bapak. Satu barang yang menurut Bapak, Ibu itu sangat berharga di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tuliskan satu atau lebih, terserah. Benda. Iya, boleh benda atau apapun jenisnya Ibu tuliskan. Selama itu sangat berharga banget. Berharga banget. Tidak ada barang lain selain barang itu yang sangat berharga. Silakan Ibu tulis bebas. Bebas. Boleh. Bebas, boleh kalimat, boleh benda, seseorang misalnya, harta, mau apa paling berharga misalnya motor. Ya tulis motor kan.
Berarti kan bukan barang gitu. Iya. Boleh barang. Oh, sesuatu lah, pokoknya sesuatu. Iya, sesuatu boleh silakan. Intinya kalimat ya. Iya, boleh. Iya, pokok sesuatu itu berharga milik ibu itulah, milik bapak. Laki-laki enggak ya? Baik, kalau sudah dituliskan barangnya silakan bapak ibu di kelinting atau digulung kecil mungkin, digulung sekecil mungkin. Kemudian angkat tangan terserah bapak ibu, yang kiri boleh, yang kanan boleh. Kemudian masukkan ke dalam kepalan ibu barang tersebut. Jangan sampai nampak barangnya. Iya, digulung kecil, dilipat-lipat tidak apa-apa. Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang kita ke palu. Dipegang erat-erat. Dipegang erat-erat. Pegang. Ibu bapak sudah megang erat-erat ya? Oke ya? Belum? Oke. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, coba bapak ibu fokus ke saya. Saya akan menuju ke Bu Sulastri. Bu Sulastri ya, namanya Bu Sulastri ya. Oke. Boleh saya tahu barang apa yang berada di dalamnya, Bu? Sebentar ya, saya kasih gambaran dulu ya. Di sini Bapak Ibu menganggap saya bukan teman Ibu lah, saya orang lain. Saya orang lain saja, biar enak. Ya. Terus pokoknya bukan narasumber, pokoknya di sini bukan narasumber ya. Bukan narasumber. Oke, saya ingin tanya sama Ibu. Boleh enggak barang itu saya minta Ibu? Tidak, Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? karena ini sangat berharga. Berharga. Kenapa sangat berharga sekali? Karena merupakan sesuatu keyakinan bagi saya. Boleh enggak nengok sedikit saja? Kalau nengok boleh. Kalau nengok boleh. Oke. Boleh coba dilihat. Oke sih. Pak Imam ya. Pak Imam ya. Boleh enggak isi apa yang ada di dalam tangan Pak Imam? Diminta. Nah, boleh diminta, boleh enggak? Kalau bentuknya tidak boleh diminta. Enggak boleh diminta. Kalau lihat boleh enggak? Kalau diminta pun Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau memang sangat berharga sekali. kalau tahu saja isinya apa boleh enggak? Isinya tidak boleh juga sebenarnya. Kalau saya beli boleh enggak? Apalagi dibeli. Oke, saya ganti dengan sesuatu yang sangat berharga banget lah. Ini sangat berharga banget. Jadi tidak boleh nih, serius. Yang ditulis itu sangat berharga. Tidak boleh nih. Tidak boleh. Kalau hanya dilihat sih mungkin tapi lihat. Oke. Cukup ya. Baik. Tadi ada dua gambaran Ibu ya, ada dua gambaran. Begitu saya minta ke Bu Sulastri, Ibu Sulastri memenuhi yang ada di tangannya. Pak Imam kekeh, ya kekeh dengan apa yang ada di pegangannya, sedikit pun tidak boleh dilihat, sedikit pun tidak dilihat. Nah, ini namanya stimulus respon teori kontrol. Ya, jadi apa yang terjadi sama Bu Sulastri? Bu Sulastri ternyata orangnya masih bisa dikontrol. Pertama, Bu Sulastri orangnya masih mudah terkontrol oleh orang lain. Jadi kontrol diri pada diri Bu Sulastri itu belum sepenuhnya dimiliki. Ini contoh saja. Apa yang terjadi pada Pak Imam? Ternyata Pak Imam sudah punya kontrol diri. Membuka atau tidak ini, meskipun sudah dirayu seperti apa, ternyata Pak Imam kekeh. Kenapa? Karena yang dipegang oleh Pak Imam itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Apapun yang terjadi Pak Imam tidak akan berubah. Karena itu sesuatu yang berharga sekali, harus dijaga sehidup semati, benar-benar. Artinya apa? Kontrol untuk melakukan sesuatu itu terletak pada diri kita. Godaan di luar kayak apapun, kalau dia sudah punya kontrol diri, dia tidak akan tergoda. Nah, maka nanti ada namanya kebutuhan 5 dasar manusia dan motivasi manusia melakukan sesuatu. Itu. Paham ya sampai di sini ya? Kontrol. Nah, kira-kira kontrol seperti ini kita sudah memiliki atau belum? Apakah ketika kita melakukan sesuatu atas dasar motivasi eksternal dari luar,
atau kita memang sudah punya kesadaran secara individu. Itu dinamakan teori kontrol. Ya, teori kontrol. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Bu sekalian. Bagaimana sih kita membedakan stimulus respon kemudian dengan teori kontrol apa yang sudah kita lakukan di sini? Banyak orang kan tadi yang terjadi pada Ibu Sulastri berarti masih paradigmanya stimulus respon, ya. Stimulus respon. Beliau melakukan atas karena ada stimulus dari respon Bu Sulastri berkata karena ada stimulus dari luar meminta tadi. Nah, kalau yang terjadi pada Pak Imam terjadinya pada teori kontrol. Teori kontrol. Ciri-ciri daripada stimulus respon itu, ya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan, mengikuti kita. Saya tadi coba lagi mengontrol Mbak Lastri, ternyata mengikuti kita kan, ya. Yang terjadi pada Imam, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia lebih luas, lebih global. Ya. Berlaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita melihat sesuatu yang buruk itu sebagai sesuatu yang salah. Padahal kita belum lihat motivasinya, latar belakangnya itu apa. Tetapi kita langsung menjas, ya kan, menjustifikasi. Ya. Ketika seorang berpuasa dan sebagainya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ketika ada anak melakukan kenakalan ini itu dan sebagainya, pasti ada motifnya, ada tujuannya. Nah, tujuannya inilah yang perlu kita kenali. Tujuannya yang perlu kita kenali. Jangan apa ya? Begitu ada anak salah, kita langsung misalnya kita menjustifikasi, kamu salah ini, kamu salah itu. Kita langsung menuduh anak tersebut. Nah, tetap tanpa dasar kita mencari motivasi apa yang terjadi pada anak tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya kalau dalam stimulus respon tadi, ya. Kemudian dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Hanya Pak Imam tadi yang bisa mengontrol dirinya. Orang luar tidak bisa. Gitu. Kemudian karena stimulus respon itu ada pemaksaan, ya. Ada pemaksaan, ya. Pada saat bujukan gagal, saya bisa saja tadi Pak Imam, saya bisa memaksa, ya Bu Sulastri, gitu kan maksa tadi kan. Kemudian kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan yang baru kalau di dalam teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon adanya model berpikir menang kalah. Berarti saya tadi menang dong, mengalahkan Bu Sulastri, ya kan? Iya, berhasil saya, Bu Sulastri kalah. Nah, seperti itu. Model berpikirnya menang-menang. Saya dengan Pak Imam, ya. Saya berhasil, Pak Imam berhasil karena apa? Mengimajinasi Pak Imam itu tadi harapan saya Pak Imam itu bisa bisa melakukan kontrol diri. Nah, berarti menang, saya berhasil. Berikutnya. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan budaya positif, masalah kedisiplinan. Nah, selama ini kita mengenal kata disiplin ini, tata tertib, ya kan, yang kita sering dengarkan, tata tertib, apalagi peraturan, ya kan, hukuman, itu yang sering dikenal kita, ya kan, ketidaknyaman dan sebagainya, ya. Kemudian disiplin itu kita memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita minta, atau meminta siswa untuk melakukan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, itu makna disiplin yang selama ini kita kenal. Nah, padahal Ki Hajar Dewantara memaknai bahwa disiplin itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri. Nah, disiplin diri. Dia sudah pandai ngatur diri. Ya. Berbuat diri, tapi bertanggung jawab. Ya. Terhadap apa yang dilakukan dirinya. Ya. Yang didasarkan pada apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di masa banyak-banyak. Nah, kalau di sekolah kita nanti tergantung, misalnya kita akan membuat kesepakatan nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan dikembangkan di sekolah kita. Ya. Nanti mungkin kita bisa dengan kepala sekolah Pak Aceh, kita akan membuat keyakinan sekolah, ya kan, visi misi yang mungkin perlu kita keluarkan ke bagi ibu guru, kita tindak lanjut dan sebagainya. Kemudian disiplin positif, ya. Suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Nah, ini Bu. Disiplin positif, suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Kekerasan itu bisa verbal, bisa, ya kan? Mulut itu bisa keras, ya kan? Ancaman. Kekerasan lewat bahasa atau badan, body. Nah, ini yang diharapkan ke depan hal-hal ini sudah tidak ada lagi. Yang sudah terjadi, ya
Tidak apa-apa sebagai pengalaman, Tapi diharapkan ke depan sudah tidak terjadi lagi, karena kita sebagai pendidik harus sesuai dengan harapan daripada keinginan Ki Hajar Dewa Utara. Tetap meskipun di dalam prakteknya yang memang susah, ya. Tetapi ini perlu komitmen kita bersama, bersabar bersama, ya. Jangan pernah mengeluh, berkeluh, ya. Itu namanya mengajar seperti itu. Pasti akan ditempuh di mana saja, ya. Di mana saja pasti seperti itu. Semuanya pasti akan mengalami seperti itu. Bahkan instruktur dan fasilitator yang sekarang fasilitatis kita dulunya juga seperti itu. Tapi karena sekarang sudah mereka mempelajari tentang hal-hal ini, mereka menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini ternyata sesuatu hal yang kurang tepat, ya, sesuatu yang kurang tepat, bukan salah, tetapi sesuatu yang kurang tepat. Terus, nah ini motivasi perilaku manusia ada 3 Ibu. Nah motivasi. Kira-kira nanti kita berada di motivasi yang mana, ya kan? Ada yang di mana nih? Motivasi ada 3, yang 2 itu eksternal, yang 1 internal. Eksternal yang pertama, motivasi eksternal yang pertama. Ya. Mudah-mudahan nanti kita berkembang dari yang 1 ke 2, akhirnya ketiga. Kita punya motivasi yang ketiga. Yang pertama, yang motivasi eksternal pertama adalah ketika kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghindari apa? Ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Seperti siswa-siswa kita melakukan aktivitas yang selama ini ada di sekolah kita, salah satu motivasi mereka karena mereka tidak ingin dihukum, ya, tidak ingin dimarah, ya kan, tidak ingin diomeli, kan seperti itu. Nah, ini motivasi eksternal, sehingga ketika tidak ada orang yang memarahi di depan dia tidak akan melakukan aktivitas yang harusnya dilakukan, karena belum ada kesadaran. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu, tindakan atau apapun, kita menginginkan sebuah harapan, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan imbalan. Nah, contoh misalnya, ketika kita menerapkan budaya positif antri misalnya, antri masuk kelas atau ketika pulang, pada suatu ketika anak tersebut belum bisa budaya antrinya belum bisa. Ketika sudah berdoa, mereka lari. Harusnya antri, mereka lari. Berapa hari lari? Akhirnya seorang guru punya inisiatif, misalnya membuat bintang atau membuat nilai tertentu atau memberi hadiah. Hadiah tersebut diberikan bagi yang mau antri. Ketika diberikan hadiah, karena ada hadiah, anak tersebut mau antri, ya kan? Anak tersebut mau antri. Ketika ditanya, kenapa akan mau antri? Karena saya pengen dapat hadiah, ya kan? Ingin dapat hadiah. Nah, sekarang ketika hadiah itu sudah tidak ada, gimana? Ternyata anak tidak antri lagi. Berarti di sini belum ada kesadaran dari anak di dalam melakukan semua tindakan yang seharusnya tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang paling tinggi itu motivasi internal dari dalam diri anak, dalam diri kita masing-masing. Ya. Kita melakukan sesuatu atas kesadaran pribadi, bukan karena mengharap ingin dipuji, bukan karena mengharapkan ingin diberi imbalan dan lain sebagainya yang bersifat material atau imaterial, tetapi kita melakukan segala sesuatu itu karena ingin kita tahu bahwa itu adalah keyakinan kita. Nah, kita kembali kepada kontrol tadi. Anggaplah ketika kita melakukan sebuah nilai-nilai kebajikan apa? Universal, misalnya tentang disiplin, peduli, itu sebagai suatu barang yang berharga tadi. Ketika kita disiplin, ketika nilai-nilai universal itu sudah menjadi bagian daripada keyakinan kita, maka kita pasti akan menjaganya.
menjaga keyakinan-keyakinan tersebut. Contoh misalnya tentang partisipasi, tentang saling menghormati, dan lain sebagainya, sesama teman dan lain sebagainya. Kepedulian, ikut berpartisipasi, misalnya contoh bersih-bagi, misalnya bersih-bagi. Sudah ada guru piket yang berkewajiban mengawasi anak piket keliling adalah guru piket. Tetapi di antara kita para kawan, karena dia punya nilai keyakinan dalam hatinya yang tadi dipegang dengan erat, yang harus dijaga benar-benar, ikut berpartisipasi, peduli, maka dia dengan secara sadar ikut bergabung, ikut melakukan bersama-sama dengan guru piket, ikut mengawasi. Karena itu sudah ada kesadaran dari diri, kesadaran diri. Nah, kesadaran diri seperti inilah yang oleh kita semua, saya dan semuanya perlu kita bangun bersama di sekolah ini. Supaya apa? Supaya lingkungannya menjadi positif, kemudian budaya positifnya terbentuk. Berikutnya, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara. Apakah kita sudah merdeka? Ya, kita akan tanya pada diri kita. Merdeka di dalam belajar, merdeka dalam pendidikan. Ya, kita bertanya kepada diri kita. Merdeka itu kata Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga kita mampu cakap, bisa berbuat sesuatu berdasarkan diri kita tanpa ada tekanan dari orang lain. Ya, ini sesuai dengan teori motivasi tadi, yaitu yang poin ketiga. Nah, berarti kalau orang sudah melakukan poin yang ketiga tadi, berarti dia sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sadar diri, bertanggung jawab, cakap dan pandai melakukan segala sesuatu, ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Ini muncul dari pribadi. Nah, bagaimana sih kita akan membuat budaya positif? Nah, di sini. Bagaimana kita akan membuat budaya positif? Budaya positif itu lingkungan yang sangat besar banget. Ya. Di dalamnya ada lingkungan positif, di dalamnya ada keyakinan kelas. Kemudian ada peraturan. Nah, sekarang kita masih mengenalnya peraturan kelas, kan? Kita mengenalnya masih peraturan kelas atau tata tertib kelas. Saya lihat di 8C ya. Ada peraturan kelas ya. Ada peraturan kelas. Nah, ada peraturan kelas. Nah, bermula dari peraturan kelas lah. Nanti kita akan bisa bedakan mana peraturan kelas, mana keyakinan kelas. Bermula dari peraturan kelas, untuk membudaya positif ini, kita akan merubah peraturan kelas ini menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu ibarat tadi barang yang berharga yang kita jaga sekuat tenaga tadi. Itu namanya keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat dan dimiliki oleh semua individu dan semua anak-anak yang berada di sekolah ini, maka lingkungannya pasti akan menjadi lingkungan yang positif. Ketika lingkungannya sudah positif, maka akan menjadi budaya yang. Nah, kita akan bermula dari yang kecil dulu. Ibu-ibu mungkin nanti di kelas buat peraturan lah ya, peraturan kelas. Kalau dulu Pak Wardoyo paling rajin buat peraturan kelas dulu. Ya, masih. Saya lihat sekarang di kelas 8A, tapi masih dalam bentuk peraturan kelas. Nanti kalau bisa peraturan kelas tersebut dirubah menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya? Nanti kita ya. Keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas ya kan? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Jadi menurut pakar psikologi dan pendidikan Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dari dalam anak itu sendiri, dari orang itu sendiri. Ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ketika ada serangkaian peraturan, kita pun tidak senang. Perasaan kita pun ketika ada peraturan seperti ini, kita ada rasa-rasa berontak dan lain sebagainya. Ada rasa keterpaksaan dan sebagainya ketika kita menjalankan. Tetapi ketika sudah
sudah menjadi keyakinan kelas yang ada di dalam hati kita masing-masing, karena itu adalah barang yang tadi bernilai bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua, yang kita pegang erat-erat, ya, maka akan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran oleh kita semua. Dan itu dinamakan keyakinan kelas. Ya. Nah, bagaimana sih membuat keyakinan kelas? Di sini ada cara. Bapak Ibu nanti kalau memang berkenan untuk bisa membuat kesepakatan kelas, tapi mau tidak mau kalau memang kita ingin membentuk budaya positif di sekolah kita, ya ini harus bermula dari pembuatan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu boleh oleh guru mata pelajaran, boleh oleh wali kelas juga boleh. Kemudian di samping nanti murid juga kita juga membuat keyakinan guru, Pak. Ya, ada keyakinan sekolah juga. Nanti kalau bisa menetapkan hari, Pak, untuk bisa membuat keyakinan sekolah, Pak. Keyakinan sekolah itu yang diikuti oleh Bapak Ibu guru, kemudian oleh murid, sehingga ketika kita melakukan kontrol kepada anak berdasarkan keyakinan kelas yang ada. Nah, ketika anak melanggar ini, mana sih keyakinan kelas yang mereka sedang tidak laksanakan? Bukan dilanggar, tapi yang sedang mereka tidak laksanakan. Istilahnya seperti itu, bukan dilanggar. Tetapi keyakinan kelas mana yang ketika kamu melakukan sebuah kesalahan yang sedang kamu tidak laksanakan? Memunculkan kesadaran anak-anak untuk berpikir, untuk berpendapat, ya kan, merefleksi, dan yang terpenting adalah ketika mereka disubit keyakinan kelas, ketika mereka melakukan kesalahan dan kemudian kita mengontrol mereka dengan baik, mereka itu bisa merefleksi, ya, merefleksi. Nah, diantaranya bisa kita lakukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih konkret dan rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Bedanya itu apa? Ya, bedanya apa? Peraturan itu selalu, contohnya selalu, ya, kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya, itu kalimat peraturan kelas. Bentuk kalimatnya itu kalimat lalu dalam bahasa Indonesia kalimat apa tuh? Perintah, ya. Terus misalnya ada lagi contoh kalimat, jangan ribut di situ misalnya. Itu berarti kalimat larangan, Pak, ya. Nah, itu yang biasa dipakai dalam kalimat untuk membuat peraturan. Ya. Rasa-rasa kalau kita dengar pun di telinga rasa kurang nyaman lah, secara psikis itu kurang nyaman. Ya. Nah, istilah lain daripada selalu dikembalikan buku ke tempatnya dalam keyakinan kelas itu dibuat tanggung jawab, atau semua murid berlaku tertib, misalkan semua murid berlaku tertib. Nah, itu contohnya misalnya peraturan lagi, dilarang mengganggu orang lain. Ini kalimat larangan, termasuk peraturan. Nah, kita bisa ubah menjadi kalimat keyakinan, misalnya menjadi menghormati orang lain. Oke, Bapak Ibu ini yang saya hormati. Kita lanjut, ya. Atau ada yang mau bertanya dulu tentang, barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oh ya, silakan Pak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang dipaparkan oleh guru, memang semuanya sih baik, semuanya positif, semuanya. Namun kadang-kadang kita tuh pandai berteori, kadang-kadang kita tuh pandai berteori, tidak dalam prakteknya belum sesuai. Nah, kalau begitu keadaannya, sekarang kita itu berada di yang mana? Berada di mana kita itu? Ya? Anak itu, misalnya ya, dengan teori yang menggenggam, yang mudah ditanya, yang menggenggam sepenuh hati, gitu kan? Ini sepenuh hati, nggak mau tahu ini. Kalau ini, aku bisa lirik ini. Nah, sekarang kita dengan anak harus bagaimana? Dengan kedua pendapat tadi itu, yang sepenuh hati, tentang mau orang ini. Kalau ini boleh dilihat, nah, sekarang gimana? Baik, Pak Tuhan. Sekarang kita berada di mana Ya. dengan anak? Apa yang harus kita lakukan dan sebagainya, ya? Ya. Ya, nanti
yang menjadi pertanyaan Pak Toha akan terjawab dalam materi berikutnya nih, di sini ada nanti ya, berkaitan dengan masalah teori kontrol dan lain sebagainya ya kan. Nanti kita akan terjawab tentang pertanyaan Pak Toha. Namun tidak ada salahnya saya sedikit dari Pak Toha. Ini bukan memuaskan Pak Toha ya, tidak memuaskan Pak Toha ya. Memuaskan itu relatif ya. Jadi di dalam membangun budaya positif yang dibangun atas dasar melakukan tindakan berdasarkan kesadaran masing-masing ya Pak Toha ya. Itu nanti di situ ada namanya teori kontrol Pak Toha. Ada namanya teori kontrol. Ya. Nah ini 5 posisi kontrol. Ya. Ada 5 posisi kontrol. Ya, Aceh ya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang paling terendah itu namanya penghukum. Nah, penghukum di bawahnya ada sifat-sifat dan sebagainya. Nanti kita putarkan testimoni videonya Pak Aceh ya. Kemudian di atasnya lagi ada merasa membuat bersalah. Ya. Kemudian naik lagi teman, kita menjadi teman. Kemarin sudah bercerita Bu Rukmini sudah mencoba untuk menjadi teman atas kasus yang dihadapi oleh anak. Kemudian berikutnya naik menjadi pemantau. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh beberapa. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman, mentor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maklum, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, ya.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kuat lagi kalau ibu sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naran! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah Suaranya hilang. Baik, Ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah simak bersama kan video tentang posisi 5 posisi kontrol ya, dari yang terkecil dan yang terendah yaitu penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir yang paling tinggi itu ada manajer. Nah, kira-kira ya kita berbicara pada diri kita, kita posisi yang mana? Karakter anak yang mandiri, karakter anak yang bernalar, mampu melakukan segala sesuatunya berdasarkan dirinya, menghukum tadi, dihardik anak-anak secara kejiwaan, psikisnya down dan sebagainya. Ini mengganggu pembelajaran anak. Kemudian kalau kita kaitkan dengan falsafah pendidikannya Ki Hajar Dewantara, tidak masuk ya kan, bertentangan sekali kalau kita menggunakan kontrol pendekatan penghukum ya kan. Apalagi kalau misalnya menghukumnya dengan secara fisik dan sebagainya, misalnya ini tidak diperkenankan. Kemudian membuat merasa bersalah, ini pun sesuatu yang masih bertentangan, karena secara psikis anak juga akhirnya merasa gagal. Anak merasa gagal, oh iya, oh saya gini dan sebagainya. Nah, ini juga tidak baik untuk psikis anak dan sebagainya. Kemudian minimal ya kan, minimal dari 5 posisi kontrol tersebut, minimal kita menjadi teman, karena ini menjadi indikasi sukses di dalam kita melakukan kontrol terhadap anak. Minimal menjadi teman. Tetapi lemahnya ketika kita menjadi teman, dia belum tentu ke orang lain akan melakukan hal yang sama, karena dia tidak punya motivasi yang ke orang lain. Dia hanya baik dan akan bagus ketika pada orang yang menjadi temannya saja. Nah, seperti itu kan? Nah, iya. Ketika guru yang menjadi teman tidak ada, maka dia akan melakukan, mungkin bisa melakukan hal yang lebih jelek lagi dan sebagainya, karena belum ada kesadaran. Kemudian pemantau. Ya, pemantau ini biasanya suka membuat konsekuensi, menghitung-hitung, membuat peraturan, misalnya belajar olahraga. Barang siapa yang telat ke lapangan, misalnya keliling halaman sekian kali, itu contoh pemantau. Ada hitung-hitungan, konsekuensi, membuat peraturan, tetapi disepakati bersama. Tetapi ketika melakukan hukuman, dia atas kesadaran, kesepakatan bersama yang sudah ditetapkan antara guru mata pelajarannya dengan murid itu sendiri. Misalnya kalau telat, yuk kita buat peraturan. Kalau yang telat nanti bersihkan sampah. Kalau yang tidak mengerjakan tugas di rumah, nanti habis istirahat jangan keluar, habis istirahat, tapi kerjakan 20 menit misalnya, itu berapa menit kita istirahat, berada tetap di dalam kelas. Itu. Kemudian ada konsekuensi. Tetapi pemantau ini masih lemahnya, juga kesadaran anak juga masih kurang, karena dia bekerja melakukan sesuatu itu atas dasar karena paksaan tadi, ya, ada rasa tidak nyaman juga dan sebagainya. Anak merasa tersakiti juga misalnya, itu. Ya, baik dalam bentuk verbal
dan lain sebagainya ya. Misalnya buat tulisan di dada ya kan, keliling. Saya misalnya misalnya buat tulisan-tulisan yang itu di dada dibaca berkeliling, saya ini misalnya ya. Nah, itu bagian pembulian yang tidak diperbolehkan itu ya. Itu tidak boleh. Kemudian manajer, nah ini manajer paling tinggi. Manajer itu adalah bagaimana kita menyentuh hati masyarakat, hati siswa berdasarkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Ya. Karena sebenarnya keyakinan atau peraturan tata tertib itu dibuat pada saat awal semester. Begitu awal semester kita masuk kelas, kita membuat itu. Ya. Karena selama ini kan kita belum masih ada beberapa orang guru ya membuat peraturan kelas, belum pada keyakinan. Nanti mudah-mudahan kita bisa komitmen ya. Maka apa yang ditanyakan oleh Pak Toha ya, tentang bagaimana cara membangun budaya positif Pak Toha adalah dimulai dari pribadi kita, pribadi anak-anak. Kita akan memberikan contoh kepada anak. Tentunya kita harus menjadi role modelnya ya, menjadi contoh. Anak akan melihat sesuatu, objeknya, ketika objeknya bertentangan dengan hatinya, maka dia ya seperti itu. Contohnya misalnya di WA kita kan, misalnya Pak Imam jadi role model kan, siswa senang, ya siswa senang. Kita harus berpandangan positif, jangan sampai kita berpandangan negatif, menjustifikasi anak tersebut punya kelainan atau aneh gitu kan, itu tidak boleh, itu boleh. Maka kita nanti akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar. Bisa jadi apa yang dilakukan anak-anak kita di sini terhadap kita dalam kasus-kasus yang lain, bisa jadi kebutuhannya itu belum terpenuhi. Mungkin barangkali kasih sayang di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang, atau broken home ya, broken home bukan broken head. Bisa jadi broken head juga Pak, putus dengan pacarnya gitu kan, dia lampiaskan dengan objek yang lain. Itu seperti itu ya. Maka kita cari latar belakang yang memotivasi dia melakukan sesuatu itu apa ya. Jangan langsung menjustifikasi. Maka nanti ada namanya restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan mencari nalar kritis anak ya, memotivasi anak untuk bisa berpikir, untuk bisa melakukan secara bertanggung jawab. Nanti ada namanya restitusi. Baik, kita lanjutkan. Nah ini Bu, restitusi. Sebelum ke restitusi, ini dulu ya, 5 kebutuhan dasar manusia dulu. 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. 5 kebutuhan dasar ini bukan hanya pada anak Bu, kita semua harus memenuhi ini. Yang pertama adalah survival, kebutuhan akan hidup. Ya Pak, kebutuhan akan hidup. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita hidup? Berarti sandang, pangan, ya kan, papan itu harus dipenuhi. Ketika ada seseorang melakukan kejahatan atau menyambung penyimpangan nilai-nilai kebijakan masyarakat, ya, kebajikan universal, barangkali ya pangannya tidak terpenuhi sehingga dia misalnya nyuri misalnya contoh kecil misalnya itu penyimpangan, berarti dia punya motif lain seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ada kesenangan. Nah, saya yakin kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian kemarin lewat survei yang saya berikan, saya melihat jawaban Bapak Ibu jawabannya menginginkan semua, menginginkan kesenangan semua. Pasti itu, tidak ada orang yang tidak menginginkan kesenangan semua. Ya, termasuk murid. Pasti semua murid itu ingin melakukan kesenangan dengan caranya masing-masing. Barangkali kesenangan yang mereka lakukan di kelas itu menurut kita tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah dibangun di kelas itu. Oleh karena itu, ketika kita melihat itu, kita jangan langsung menyalahkan, jangan langsung menghukum, jangan langsung menjustifikasi, ya. Tetapi kita berkomunikasi dengan anak tersebut, ya. Kemudian kita melakukan kontrol dengan 5 kontrol tadi, khususnya adalah kontrol manajer. Dengan kontrol manajer. Bagaimana melakukan kontrol manajer? Nanti ditambah dengan penguatan restitusi. Ya, anak-anak kadang di kelas ada yang lempar mainan. Dia pada dasarnya pengen melakukan sebuah kesenangan dan sebagainya, cuman tidak tersampaikan, ya kan. Kemudian cinta kasih, ya, merasa diterima oleh
kawan-kawannya, oleh guru, oleh kelas. Ketika dia tidak mendapatkan ini, dia melakukan suatu hal yang ya pasti oleh kita dianggap suatu hal yang menyimpang. Nah, kemudian pengakuan penguasaan. Contoh misalnya, ada anak si ABC, ada ABC. Si A ini misalnya selalu dikirim untuk olimpiade, misal olimpiade. Si A kan selalu diutus, si A si B selalu diutus untuk olimpiade. Karena dari nilai dan sebagainya dia memenuhi syarat untuk dikirim olimpiade. Ternyata ada si C dan si B yang sebenarnya pada dasarnya itu dia punya kemampuan. Ya, punya kemampuan. Si A si B ini paling menonjol di dalam berorganisasi segala macam, paling menonjol. Si A si C si D tidak menonjol, padahal sama-sama pintar pada dasarnya. Ya. Kenapa tidak menonjol? Karena dia belum pernah diakui oleh kita. Kita belum pernah mengakuinya bahwa dia anak yang pintar, yang pantas untuk mewakili sekolah juga, ya kan? Oleh karena itu boleh sekali-kali misalnya jangan si A si B terus, ya, bisa jadi anak-anak yang lain, ya kita coba yang lain, ya, kita mencoba mengakui kemampuan mereka dan sebagainya. Nah, maka anak-anak yang seperti ini perlu disepertikan dalam hal apapun, sehingga rasa kemandiriannya, mampu memimpin dan sebagainya itu muncul nantinya, tidak disembunyikan. Namanya anak-anak kan, kalau kita tidak ini kan ya tetap tidak enak kan. Mana mungkin dia, saya saja, tidak mungkin kan. Maka kita sebagai pendidik guru melihat itu, melihat karakter masing-masing anak. Kemudian kebebasan, ya. Saya yakin semua di antara kita pengennya bebas, termasuk anak-anak pengennya bebas. Maka di dalam belajar itu, ya, kita harus memperhatikan kebutuhan anak akan kebebasan. Maka di modul berikutnya ya Pak Ceng ada diferensiasi, ya, pembelajaran diferensi yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan cara belajar anak masing-masing. Diberikan kebebasan cara belajar anak-anak, ya. Kalau kita selama ini, termasuk saya, ketika mengajarkan anak-anak inginnya mengikuti kita semua kan. Apa yang kita berikan, anak harus mengikuti kita. Metode yang kita berikan, anak-anak harus mengikuti kita. Sementara metode strategi pembelajaran kita berikan dari hari ke hari itu ke itu. Padahal dalam satu kelas misalnya 30 anak, karakter anaknya itu ada 30. Karakter unik yang ada di dalam kelas itu ada 30. Oleh karena itu kebutuhan di kelas itu harus kita lihat. Oh, anak ini suka belajarnya misalnya di tempat yang rame-rame kan. Oh, buatlah kelas belajar ribut tidak apa-apa, ya kan? Yang penting tidak bawa kelas lain, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Anak ini sukanya di sepi, ya suatu ketika seperti anak ini sukanya berdialog, anak ini sukanya bekerja kelompok. Nah, jadi harus divariasi, diinovasi dan divariasi supaya pembelajaran di kelas itu bisa terpenuhi. Ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita dan kawan-kawan dan murid itu pasti memiliki ini. Ya, pasti memiliki ini. Ya. Kalau di antara salah satu tidak terpenuhi, maka ketika anak yang melakukan sesuatu yang tidak baik, ya pasti ada satu yang tidak terpenuhi dari 5 dasar kebutuhan ini. Baik, kita langsung ke restitusi tadi ya. Nah, ini restitusi. Ya. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya kemarin sudah mencoba membuat aktivitas restitusi ya, terhadap anak yang melakukan kesalahan. Ya. Jadi restitusi itu membangun kemandirian anak ya di sini, membangun kolaborasi kerjasama kita guru dengan anak. Ya. Sehingga ketika ada anak yang salah, tidak langsung kita menjustifikasi kamu salah dan kamu harus hukum, tidak. Tetapi kita bersama-sama supaya anak itu bisa mencari solusi. Pada contoh video yang tadi nomor 5 ya, pada nomor 5 itu contoh manajer dengan menggunakan bahasa restitusi. Anak itu diajak berpikir bersama. Tapi kalau yang 1, 2 itu kan anak-anak tidak diberi kesempatan untuk apa? Berpendapat. Anak tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Yang ngomong kita terus. Begitu mau ngomong dikat, mau ngomong kok, pokoknya salah. Gak ada yang benar, pokoknya gak ada yang benar. Ya. Nah, restitusi ini dimaksudkan untuk mendukung pendekatan kontrol manajer, ya.
Mudah-mudahan nanti kita bisa kita belajar ke arah situ. Tujuannya apa? Demi murid, ya, demi murid. Kata Ki Hajar Dewantara, kita ini menghamba, ya, menghamba pada murid. Bukan kita hamba benar-benar hamba, tetapi kita memfasilitasi murid. Apapun yang menjadi kebutuhan murid, kita penuhi sebisa mungkin, semaksimal mungkin, gitu kan. Nah, ini segitiga restitusi, ya. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi secara bertahap, ya? Pada dasarnya kita semua, saya yakin sudah pernah melakukan ini, ya. Tetapi barangkali tahapannya yang kurang sesuai, Kalau tahapan yang sesuai dengan segitiga restitusi yang saya sampaikan di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak atau laporan dari ibu, anak ini berbuat salah, kemudian dipanggil, kita dudukkan di depan kita. Kita yang pertama adalah menstabilkan identitas anak tersebut. Ya. Dengan apa? Yaitu misalnya dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ya. Bapak juga pernah salah, belum misalnya, ya, kata seperti itu. Jangan langsung menyalahkan. Ya, jangan langsung menyalahkan. Kalau tahapan melalui segitiga restitusi ini, kemudian memvalidasi, ya, validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan, misalnya. Kamu melakukan itu punya alasan tertentu kan? Nah, misalnya seperti itu. Apa coba alasannya? Ditanya, dia kan pasti akan menjawab. Kemudian, karena kita sudah punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya, maka kita akan menanyakan keyakinannya kepada anak tersebut. Restitusi ini dibuat kalau kita sudah membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, atau sudah membuat peraturan sekolah. Nah, kita baru meminta pertanggungjawaban pada anak itu ketika mereka melakukan hal yang seleweng dari peraturan atau keyakinan sekolah. Ya. Misalnya ditanya, kesepakatan sekolah misalnya tentang disiplin. Semua anak SMP Badede anaknya suka disiplin. Nah, kemudian ditanya, ketika dia bolos, ketika terlambat ditanya, kira-kira apa yang telah kamu lakukan? Apakah misalnya keyakinan apa yang belum kamu laksanakan? Dia akan menjawab, dia akan menjawab, ya Pak, saya telah saya belum melaksanakan keyakinan sekolah tentang semua siswa itu suka disiplin, misalnya seperti itu. Ya. Ini lebih nyaman, lebih rileks, lebih membuka wawasan anak dan memberi kesempatan kepada anak untuk bisa berpendapat, dan kemudian nanti pada akhirnya mereka bisa melakukan dengan kesadaran. Dan yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan, perlu komitmen, kesabaran dari kita. Bukan begitu sudah dibuat keyakinan kelas, restitusi kelas sudah kita lakukan, kok anak masih seperti ini? Ya namanya anak, kita pun juga sama, ya kan? Perlu komitmen, maka kita perlu berkolaborasi, perlu sama-sama, ya. Baru sekali udah nyerah, ya itu namanya tidak komitmen. Baik, sebenarnya sampai sini saja materinya sebenarnya. Nah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Oke, sekali lagi saya perlihatkan satu video kembali. Satu video yang mungkin bisa untuk kita sebagai bahan refleksi kita dalam merestitusi anak, ya. Ini merestitusi anaknya. Jadi 5 kontrak sekarang merestitusi anak. Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Gaya Dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, ini contoh bagaimana kita merestitusi. Contoh merestitusi. Contoh merestitusi masalah yang dihadapi anak dengan posisi
kontrol manager ya, dengan bahasa-bahasa yang lebih humanis, lebih dekat kepada anak, tidak menjas dan tidak menyalahkan pada anak, sehingga timbul kesadaran pada diri anak yang akan kita restitusi. Dan tentunya semua yang akan kita lakukan sesuai dengan materi ini adalah memberikan diuntukkan untuk semua anak dan memberikan rasa merdeka untuk anak di dalam proses belajar ya, proses belajar, sehingga muncullah budaya positif yang di kelas yang aman, yang nyaman serta menyenangkan. Dan aman, nyaman, menyenangkan ini untuk bapak ibu guru dan untuk murid-murid. Ya, saya secara pribadi juga menyadari ketika kita ada masalah di anak, kemudian kita kontrol marah, saya merasa energi yang terbuang dari diri kita itu terlalu banyak. Kemudian hasilnya pun tidak maksimal. Tidak maksimal. Ternyata akhirnya esok lagi toh anak tersebut yang masih melakukan kembali. Ya. Kemudian saya juga kemarin mencoba membuat keyakinan kelas terhadap beberapa anak ya, meskipun belum dipasang di kelasnya. Saya melihat ada beberapa perubahan pada beberapa anak, belum semua, karena ini perlu usaha proses, perlu usaha yang berkelanjutan, proses, mereka komitmen, ya, bukan berhenti di situ saja. Maka apa yang dikatakan oleh Pak Tuha, yang ditanyakan oleh Pak Tuha, teori penting. Yang pertama teori penting, implementasi perlu proses dan perlu waktu yang lama. Kita sebagai pendidik di sini yang bertanggung jawab sebagai memfasilitasi anak-anak di sini tidak boleh menyerah, dan tentunya juga kita harus menjadi role model, menjadi contoh yang baik kepada mereka karena kita dilihat oleh mereka. Sekali lagi, budaya positif ini adalah untuk anak, supaya anak merdeka belajar, mendapatkan segala hak-haknya di tempat kita belajar. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Pencetus atau penganalisa atau mungkin penguji coba itu saya perhatikan dari barat. Yang pertama tadi, kita di Indonesia apakah bisa berhasil atau apakah sesuai dengan adat budaya kita orang timur. Sementara pencetusnya, penganalisa dan penguji coba itu semuanya di barat. Lalu hasilnya bagus dan kita sadur untuk diterapkan di negara kita di timur. Apakah kira-kira bisa berhasil? Kenapa kok tidak orang kita yang menentukan tentang pendidikan kita sendiri? Terima kasih. Baik, Pak Wadora atas pertanyaannya. Pendidikan di negara kita itu falsafahnya, pemikirannya bermula dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dalam budaya kita boleh mengambil barang-barang dari mana saja selama barang itu tidak bertentangan. Ya, teorinya selama barang itu tidak bertentangan dengan keyakinan kita, dengan falsafah kita, serta tidak bertentangan dengan akar budaya kita. Semuanya boleh diambil, kecuali yang bertentangan. Kalau itu bertentangan dengan budaya-budaya kita, moral ketimuran kita, maka itu tidak diambil. Pemikiran yang dilakukan oleh Gosen dan kawan-kawan itu adalah sebuah pemikiran teoristik dan aplikatif yang bisa diterapkan dan itu berhasil, dan itu sesuatu yang bagus. Itu yang bagus, dan itu tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan pemikiran pendidikan nasional tujuan Indonesia. Tidak bertentangan sama sekali. Oleh karena itu bisa kita terapkan. Adapun testimoni tentang sekolah-sekolah yang melakukan model seperti ini udah banyak. Seperti sekolah yang fasilitator kami ya, sekolah SD, beliau kepala sekolahnya, dia menerapkan kurikulum ini. Bahkan ketika beliau masih menjadi bagian dari JKP dulu Pak, itu beliau pandangannya masih sama seperti kita, masih ekstrim, masih menghukum dan lain sebagainya. Setelah beliau tuntas mengajari ini, beliau rombak total kurikulum yang ada di sekolahnya. Alhamdulillah beliau berhasil mengubah seluruh warga yang berada di sekolah menjadi lingkungan yang positif dan budaya yang positif. Itu yang pertama. Kemudian di dalam melakukan merubah budaya yang positif tadi, ya, bukan hanya sekedar teori saja,
teori kita ambil dari mana-mana, tetapi realisasinya tidak ada misalnya. Realisasi itu penerapannya tidak ada. Siapa yang menerapkan? Siapa yang merealisasikan? Ya tentunya kalau dalam lingkungan sekolah berarti mulai semua warga sekolah, kepala sekolah, kemudian bapak ibu guru, kemudian siswa, ya kan? Ini semua berkolaborasi, bekerja sama di dalam rangka pemenuhan budaya positif yang berada di sekolah. Apakah kalimatnya dosen ini bertentangan dengan budaya sekolah kita? Tidak. Kalau kita coba laksanakan, bisa, dan ini tidak bertentangan dengan budayanya menurut Ki Hajar Dewantara itu. Karena ini nyempal-nyempal aja, nyempal-nyempal. Ya banyak teori-teori di bangsa kita tuh kayak Bapak Irwan itu juga sama. Tapi maksudnya tujuan itu sama, untuk murid, sekaligus untuk murid dan untuk murid, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Wado ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin begini Pak Wahyu. Yes. Kami bahwa ada orang Indonesia yang berpendapat seperti itu gitu maksudnya. Nah, jadi kita kan sering-sering sedikit barat, susul barat. Gitu. Maksudnya ada orang asli kita tuh yang bisa dipakai pedomannya. Coba lihat itu barat itu barat. Ada nggak orang kita yang bisa dipakai pemikirannya? Ya, tadi kan saya sudah Ki Hajar Dewantara orang Indonesia asli toh? Orang Indonesia asli. Nah. Kemudian dipadukan dengan pemikiran orang Barat yang tidak bertentangan. Adapun pemikiran orang-orang Indonesia yang tentang bagaimana pendidikan yang bagus itu banyak banget, ya, banyak banget. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama mereka. Contohnya siapa Pak? Iya, Notel Nugroho misalnya kan, yang bukunya sudah banyak gitu kan. Ya, bukunya sudah banyak, referensi nasional, ya kan? Itu sudah banyak. Itu pemikiran-pemikiran pendidikan yang positif, ya. Itu banyak banget, ya. W.S. Supratman juga, nah, itu sudah banyak banget. Tetapi tidak ada salahnya kita juga mengambil literatur-literatur dari luar, bagaimana Ki Hajar Dewantara dalam kalimatnya mengambil barang-barang dari mana saja selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai positif yang ada di bangsa kita. Pak Tua sini kita ya Pak ya. Baik, ada lagi sebelum kita akhiri kegiatan ini? Pak Imam? Baik, terima kasih. Sedikit ya Pak Wahyu dan yang lain. Mungkin Bapak guru di SMP 4D ini sebetulnya memang guru-guru hebat, sebetulnya. Kalau melihat dari latar belakang sebelum COVID, sebetulnya nilai-nilai di sekolah kita itu sudah terbangun dengan bagus sebetulnya. Karena kemarin sudah ya 2 tahun ini ada permasalahan COVID tersebut sehingga ada. Terima kasih atas partisipasi, atas dukungan Bapak sekolah dan partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian mengikuti kegiatan ini di kelas ini. Harapan saya mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Saya tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu hadirin sekalian, tetapi tugas saya adalah berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ini dirasa bagus, ya silakan nanti kita berkomitmen untuk bersama-sama melakukan ini secara bersama-sama. Kalau memang masih ada sesuatu yang mengganjal di Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di kelas secara di kantor, secara relax dan lain sebagainya. Kalau memang kita punya komitmen untuk merubah diri, ya nanti kita bisa saling share dan lain sebagainya. Insya Allah saya secara pribadi menyatakan bahwa ini adalah materi yang sangat luar biasa. Saya dulu berpandangan ke bawah terhadap orang luar. Saya berpandang ke bawah terhadap anak kita. Bahkan mohon maaf saja, kita juga sering menghukum anak dan lain sebagainya, yang pada dasarnya itu sebenarnya sangat bertentangan sekali. Ya, oleh karena itu kita coba, saya secara pribadi ingin sekali melakukan perubahan terhadap materi yang sudah saya dapatkan ini menjadi sesuatu yang bisa saya implementasikan. Dan saya, karena ini hal yang baik, saya juga belum mengajak orang lain untuk bersama-sama berbuat baik seperti itu. Demikian dari saya. Mungkin nanti ada refleksi dari Bapak Kepala Sekolah dan lain sebagainya. Kemudian siapa tahu nanti di bulan-bulan berikutnya ada aksi nyata yang sama. Saya juga perlu dukungan dari Kepala Sekolah dan ibu-ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan membuka banyak sekali wawasan
pribadi dan kami semua. Semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan pada pembelajaran kita sehari-hari demi anak didik kita ke depan. Selanjutnya, refleksi dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Mohon masukannya Bapak untuk kami semua agar kegiatan hari ini dapat lebih bermanfaat. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih yang kedua kali. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah menyampaikan apa yang telah didapat selama 1 bulan, ya Pak Wahyu ya. Sebenarnya ini tanggung jawab saya juga sebetulnya. Jadi yang kami pelajari memang itulah, gitu ya. Cuman di sini kebetulan memang ada hal yang harus disampaikan pada waktu aksi nyata. Nanti yang kedua juga ada Pak Wahyu ya. Ketiga sampai ke 7 nanti. Untuk yang ke-7-nya nanti ada kegiatan lomba kerja namanya panen hasil ya. Jadi yang pertama berkenaan dengan apa yang disampaikan Pak Wahyu pada hari ini, itu terus terang aja sangat baik sekali ya Bapak Ibu ya, berkenaan dengan budaya positif, terutama itu di mana budaya positif, betul kata Pak Imam, kita ini sebetulnya sudah banyak hal yang memang sudah kita lakukan deh sebelum masuk sekolah kelas atau sebelum masuk kelas ya, kita harus bersih-bersih lingkungan dulu, kemudian baca menggunakan literasi, setelah itu berbaris di selasar, bersalaman, menyanyikan lagu gitu ya, termasuk bulan dan seterusnya. Dikarenakan hal-hal memang 2 tahun ada gangguan ya, sehingga kegiatan tersebut sudah boleh dikatakan hilang Pak Wahyu ya. Sebenarnya ini kan tergantung kita lagi sebetulnya. Nah, untuk budaya positif sekali lagi di sini saya sangat mendukung Pak Wahyu berkenaan terutama untuk keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas lagi ya. Itu bagian yang kedua. Grip yang kedua dari peraturan berubah ke keyakinan, dan dari keyakinan itu ada pembiasaan yang nantinya akan menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya ini sulit untuk hilang, gitu ya. Artinya keyakinan itu memang betul-betul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi bukan karena ada faktor X yang mempengaruhinya. Nah mungkin untuk teori dalam hal kita membina siswa itu kan memang kita ini masih terobsesi dengan pada saat Bapak Ibu ini sedang melaksanakan pembelajaran dulu. Jadi sistemnya sistem kolonial gitu ya. Memang berhasil terus terang aja. Cuman hal tersebut mungkin beda dengan siswa yang sekarang secara psikologis. Makanya di sini mungkin ada teori-teori yang disampaikan dari luar ya, dari dosen tadi. Memang yang namanya siswa itu yang sekarang itu tidak bisa seperti zaman dulu dengan sistem gurunya sebagai penghukum. Memang terus terang aja sebelum ikut guru penggerak ini ya Pak Wahyu ya, kita ini itulah sebenarnya yang bagus menurut kita gitu. Tetapi ternyata banyak hal yang dampak daripada siswa ke depannya. Artinya bukannya siswa itu bertambah nurut, tetapi mungkin nurutnya hanya pada saat ada yang itu tadi ya, yang memperhatikan. Kalau tidak ada ya udah, berarti kembali lagi ke asal. Bahkan muncul tadi yang disebut dengan pendendam ya Pak Wahyu. Jadi mudah-mudahan mungkin mulai dari diri masing-masing ya, termasuk saya juga secara pribadi, sudah mulai sekarang Bapak Ibu mulai membuat di kelasnya masing-masing ada keyakinan kelas Pak Wahyu ya. Keyakinan kelas. Jadi diajak siswanya gimana membuat peraturan itu tapi dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi bukan kalau begini apa konsekuensinya, karena ada konsekuensi juga gitu ya, ada hukuman, ada konsekuensi gitu. Nanti bisa dirumuskan Bapak Ibu sekalian ya. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi budaya ya. Termasuk mungkin kita budayakan lagi yang kemarin Pak Imam ya, yang sudah terjalin
di 2 tahun sebelumnya, jadi mudah-mudahan bisa kita lakukan. Kemudian berkenaan dengan segitiga restitusi sebetulnya bisa kita laksanakan, terutama pada saat siswa kita ada yang terjadi bermasalah begitu ya. Jadi kita bisa mencoba Bapak Ibu. Jadi lebih kebanyakan kita ini menggali dulu dari siswa, kemudian bagaimana caranya bahwa solusi itu berasal dari siswa itu sendiri. Jadi bukan kita yang mengarahkan. Jadi restitusi itu lebih ke kita ini hanya sebagai fasilitator aja, memfasilitasi gitu ya. Dan semua solusinya itu berasal dari siswa itu sendiri. Sehingga dengan dia yang membuat solusinya, mudah-mudahan itu akan menjadikan hal yang ataupun dorongan dari dalam gitu ya, bukan dari luar lagi. Saya kira itu aja Pak Wahyu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah kita bahas, yang kita telah dengarkan materi pada siang hari ini, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua ya. Mengubah mindset memang agak susah, tapi secara perlahan-lahan mudah-mudahan kita juga bisa mengubah sampai ke arah situ. Saya kira terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu atas penyampaiannya pada siang hari ini ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan berbagi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 4 Tedai pada siang hari ini dinyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Kegiatan kita sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik. Pada pagi hari ini Bapak dengan kalian kelas mengenal namanya tata tertib atau peraturan kelas ya. Ada enggak? Ada enggak? Apa namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, pada hari ini kita akan merubah yang kemarin peraturan kelas atau tata tertib kelas, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Supaya setiap kalian melakukan sesuatu itu muncul dari keyakinan dalam diri kalian, sehingga melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas di kelas ini muncul dari kesadaran sendiri tanpa tekanan orang lain, tanpa paksaan dari sekolah, tanpa tekanan dari bapak ibu guru, tetapi apa yang kamu lakukan keluar dari apa? Keyakinan hati kalian sendiri ya. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kira-kira kesepakatan kelas apa, keyakinan kelas apa yang mau kita buat untuk kelas ini ya, yang akan kita laksanakan secara bersama-sama ya. Tentunya tidak terlalu banyak ya, maksimal ya 5, 7 atau 3 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita akan sepakati secara bersama-sama. Nanti kalau sudah kita sepakati bersama-sama, kita akan buat menjadi tulisan yang besar ya, mungkin nanti kita pasang di kelas ini supaya keyakinan kelas itu nampak dan bisa kita lihat dan selalu menjadi pengingat untuk kita ya, ketika kita melakukan aktivitas kegiatan baik di kelas ataupun di luar kelas ya. Baik, Bapak akan membagi kertas ini ya, nanti kalian berdiskusi ya, keyakinan kelas apa yang kira-kira perlu untuk kita sepakati bersama ya. Tulisannya agak besar sedikit ya, tulisannya agak besar sedikit. Silakan
didiskusikan. Salah satu menulis, yang lain memberikan dokumennya, ya. Dilarang ribut saat guru Dilarang ribut saat jam kos. Iya yang kami kelima kali. yang kenalnya tidak sakit hati aku. Sehat kok. Kalian sudah membuat beberapa kesepakatan yang sudah kamu buat dalam kelompok kalian. Nah, bisa dari sini ada 5 kelompok. Mari kita simpulkan beberapa restitusi atau keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini menjadi beberapa restitusi ya. Kita baca bersama-sama ya, mulai dari keyakinan kelas kelompok 2. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Jangan ribut, berisik di dalam kelas ya. Membayar uang kas, membersihkan kelas setiap hari, saling peduli ya, oke. 1 berarti menjaga ketertiban dan kebersihan kelas ya. 2 hargai guru dan teman. 3 barang milik teman dan milik pribadi. Ke kelas tepat waktu. Oke ya. Dari yang kalian tuliskan di kelompok kalian itu ada 5 ya, ada 5 ya, ada 5 ya, ada 5 ya. Bapak bacakan yang pertama,
menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Sepakat tak? Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua ya? Oke, sepakat. Yang kedua, poin yang kedua, menghargai guru dan teman. Sepakat tak? Menghargai guru dan teman. Kemudian menjaga barang milik teman dan milik pribadi. Sepakat? Artinya berarti kalau menjaga barang milik teman dan milik 5, sepakat semua? Apakah ada yang mau ditambah? 5 kesepakatan kelas ini nanti dibuat, baik, nanti siapa yang buat dalam kertas besar, ya, kemudian nanti kita pasang di sini. Tapi sebelumnya, karena ini sudah menjadi kesepakatan kelas, Bapak harap kamu bisa melaksanakannya dengan baik. Harapannya supaya apa? Kita buat ini supaya kelas itu nyaman, enak, dan menyenangkan ketika kita untuk belajar. Baik, sekali lagi Bapak nanyakan sekali lagi, sudah sepakat? Sudah sepakat tentang keyakinan kelas ini. Ini bukan tata tertib dan bukan peraturan kelas, tetapi ini adalah keyakinan kelas. Harapannya kamu melakukannya muncul dari pribadi kesadaran masing-masing. Bapak rasa cukup untuk kita membuat keyakinan kelas ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areulan Karomah. Saya lebih suka dan nyaman di dalam melaksanakan kedisiplinan di sekolah. Karena tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun, saya lebih merasa dihargai dan bisa menghargai yang lain setelah adanya keyakinan kelas dan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Adi Sofyan. Setelah adanya keyakinan kelas, saya lebih mandiri di dalam melakukan tindakan positif baik di kelas ataupun di sekolah.